Bukti rekaman CCTV di dalam kamar tidur membuat polisi menetapkan asisten rumah tangga penganiaya anak majikannya sebagai tersangka. Ya, korban yang berusia 3,5 tahun dianiaya hingga mengalami trauma berat dan sering mengigau. Polisi langsung menjemput IPS, ART yang menganiaya anak majikannya di kediaman tempat ia bekerja. Setelah melakukan gelar perkara, polisi langsung menetapkan IPS sebagai tersangka penganiayaan. Dari pemeriksaan, tersangka berdalih menyiksa korban karena jengkel korban tidak mau diobati. Polisi juga akan memeriksakan kejiwaan tersangka ke psikolog. Dalam waktu dekat, polisi juga akan memeriksa pihak penyalur tenaga kerja tersangka. Polisi juga akan mendalami kemungkinan adanya penganiayaan lain, mengingat tersangka telah bekerja di rumah korban selama 1 tahun. Sampai berapa memori ataupun berapa timeline yang bisa kita dapatkan di CCTV tersebut, kita akan petakan apakah ada bentuk-bentuk kekerasan lain yang bisa kita deteksi dan identifikasi dari rekaman CCTV tersebut. Untuk pemeriksaan kejiwaan dari tersangka gimana, Dan? Tentunya kita akan laksanakan pemeriksaan kejiwaan seperti beberapa kasus yang kita infokan sebelumnya. Kita akan bekerja sama dengan dari Polda Jatim, dari biopsikologi untuk nanti mendatangkan saksi ahli, dan juga dengan Bu Nining. Sementara itu, ibu kandung korban yang juga selebgram asal Malang, Agnia Punjabi, menceritakan kronologis penganiayaan anaknya. Ia menyebut dari rekaman CCTV terlihat anaknya dianiaya selama 1 jam lebih. Saat kejadian, ia sedang bekerja di Jakarta. Awalnya tersangka mengaku anaknya lebam karena jatuh di kamar mandi. Cepat, lempar pakai buku yang buat cerita dongeng. Terus, enggak, aku lihat kok apa itu. Yang kamu apain, kamu giniin? Yang kamu di atasnya Cana itu kamu apain? Kamu di atasnya Cana kamu apain? Itu tak obatin, Bu. Tak obatin cara begitu. Karena melihat luka yang tidak wajar, ia pun mengecek CCTV. Agnia menceritakan saat ini anaknya sedang dalam kondisi trauma berat. Bahkan saat tertidur, anaknya sering mengigau. Selama 1 tahun ini ada sedikit banyak hal-hal yang mungkin menurut saya mencurigakan, seperti ada bekas cubitan, cuman saya melihat susternya dengan perangai yang sangat sopan, jadi saya masih percaya sama susternya. Tapi dibuktikan di hari ini, dan sebelumnya saya sudah pernah mengalami kejadian yang sama, cuman tidak saya laporkan polisi, saya maafkan. Jadi untuk kali ini saya tidak bisa saya memberikan ke pihak yang berwajib. Saya sebagai seorang ibu merasa terpukul. Ia berharap kejadian yang dialami tidak terjadi pada orang tua lain yang bekerja dan menitipkan anaknya ke pengasuh. Abdul Malik, Malang, Jawa Timur.